Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi sayyidina Muhammadin. Wa bi sayyidina Muhammadin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'du. Ma'asyiral habaibul kiram wa izzatil kurama, para habaib, para kiai, para alim ulama, para kesepuhan, Nugusim kuring dipihormat, khususnya Al-Mukarram Kiai Oyo, Masya Allah, yang selalu awet muda dan tetap eksis. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, amin. Taatillah, amin. Lalu mengikuti perjuangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan keridhaan Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah bahagiakan beliau, santrinya, keluarganya di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga para kiai yang lainnya, ngapunten dapat terang arana ki oyo bae. Aya ki otong, ki asep, ki ujang beureun aya beureun. Kasebutnya alhamdulillah, teu kasebutnya hapunten. Sadayana didoakeun mugia sing barokah, sing bahagia. Mudah-mudahan naon nu dibika hajat ku aranjeun-anjeunna digabulkeun ku Gusti Allah. Hajat di dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah wa murafaqatul habib sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa yang saya muliakan dan saya hormati selaku aparatur pemerintahan dari pihak sipil, Polri ataupun TNI ataupun yang mewakilinya, yang hadir maupun yang tidak hadir, tetap kita doakan. Mudah-mudahan aranjeun-anjeunna sing mareunang hidayah. Amin. Sing mareunang hidayah, sing meunang petunjuk, sing ngarti, sing meunang ngajaga NKRI. Amin. Dan sing bisa ngalanjutkeun misi daripada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa membahagiakan rakyat Indonesia. Amin. Wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa kita doakan sahibul bait, sahibul hajat, Al-Habib Abdurrahman Al-Jufri. Ta'anallah bitul hayatih. Amin ya Allah. Mudah-mudahan naon nu anjeunna dibika hajat ku anjeunna digabulkeun ku Gusti Allah. Amin. Mudah-mudahan segala niatna digabulkeun ku Gusti Allah. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa kita doakan putra beliau yang dikhitan, mudah-mudahan Allah jadikan anak saleh. Amin. Yang taat kepada Allah, taat kepada Nabi besar Muhammad, dan taat kepada kedua orang tuanya, dan bisa menjadikan kedambaan Habibuna Muhammad dan dijadikan qurrata ayun Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam yang berbahagia ini Allah kumpulkan kita kembali setelah beberapa bulan kemarin kita digemparkan ya dengan satu penyakit yang menghebohkan bukan hanya saja kampung desa Sangkan Hurip, tapi bukan hanya saja Indonesia, tapi di seluruh dunia. Kalau dibilang ini keajaiban dunia, kira-kira sepakat? Sepakat. Kenapa bisa dibilang keajaiban dunia? Karena aneh tapi nggak. Terus? Ada apa dengan corona? Inilah judul malam hari ini. Setuju nggak? Setuju. Ngomongin anak soleh, nggak capek kiaina. Ngomongin anak soleh, angker bae nu mabok anak ngeloba. Betul?
Betul. Jadi ngomong ke non be nama corona. Corona. Ada apa dengan corona? Gitu. Sok kereknya non singkatan corona non. Korobet. Masa corona? Ada apa dengan corona? Masya Allah. Beberapa bulan digemparkan dengan satu yang dikatakan ini penyakit, ada yang bilang ini wabah, ada yang bilang ini musibah, ada yang bilang ini katanya apa laknat dari Allah, was macam-macam. Yang bentar mengatakan bentar lagi kiamat lah segala macam, betul? Betul. Kahayang maneh ngomong non sok mangga. Yang paling terpenting, setiap satu peristiwa yang Allah berikan, kita harus bisa mengambil hikmah. Ini orang paling hebat. Bisa mengambil hikmah. Kayak seperti halnya kemarin corona. Dibilang musibah, bolehlah musibah. Ada yang bilang bahwasanya ini bukan musibah tapi nikmat. Atau nikmat, Tim. Justru cenah hese duit, hese segala-gala. Nah, karena kita, otak kita kadang-kadang sudah dipremin dalam pikiran kita, disebut nikmatnya hanya materi. Hanya materi. Ini kesempatan malam yang berbahagia, yang dimana ini dalam acara tasyakuran, ini ada hubungannya dengan corona. Itu adalah kenikmatan. Kenapa dikatakan kenikmatan? Sok, ya, Pak Abdi, ayeuna dibawakan ayat. Sering kuulang di pirang. Lain syakartum la azidan, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Pertama, jelas, lamun secara global, secara diartikan ia ayat gampang, udah ketika ngerti. Barang siapa yang bersyukur, Allah tambahkan nih nikmat yang mengkumuli nikmat Allah. Ingat, inna adabi lasyadid. Oke. Sekarang pertanyaannya, kira-kira kita ini dari kategori orang yang bersyukur atau tidak bersyukur? Ada kaitannya dengan corona. Saya kaitkan dulu sedikit dengan corona. 3 bulan kamari kejadian corona dimulai bulan Rajab, ya. Nyambung ke bulan Ruah, nyambung deh ke bulan Ramadan, terus nyambung ke bulan Ramadan. Istri kapilang nya adiknya deh. Kapilang makin budak dia. Mesti narik. Insya Allah kita koyo lah, tarikin deh. Capek ya masalahnya, ada enyap jeretik napas. Mudah-mudahan betul-betul corona. Ya musallim, salimna wal muslimin. Amin. Amin ya Allah. Nyambung ke bulan Ramadan. Bulan Ramadan, coba perhatikan. Di tahun ini ayat corona bulan Ramadan jeung tahun kamari-kamari anu eueuh corona. Kira-kira leuwih nikmat mana ayat corona jeung teu corona? Jujur bae, jujur ya. Omongan hati, jujur. Mending Ramadan ayat corona atau mending Ramadan eueuh corona? Jujur. Jawab. Ya. Bohong. Buktina bulan Ramadan ngeluh cenah biasa kemaremaan, ho. Rupiah bayu. Bahkan kiai nage ngeluh, Habib nage ngeluh. Masya Allah, acara batal kabeh. Kayak kalau 3 juta, 4 juta dikali 30 acara sabraha, kalengek tah. Ngomong jujur, mana ada curah mana awal. Salwa kada naon Beb, salwa curhat ya, Bang. Kita ambil hikmah biar tahu ulah sok kurang teh ngukur nikmat teh ngan seukur materi. Ngomong tuh bi puna aya corona, bohong. Justru puna ketemu corona, dagangan laris. Alah, da aing dagang mebel sarua, sepi kamari. Mebel sepi, baju sepi, kabeh sepi. Ngomong bari jeung heueuh. Taraweh di hese, suka 2 taraweh full sabulan. Terus? Tahun-tahun sebelumnya kita disibukkan ketika tidak ada corona, ketika bulan Ramadan yang Allah istimewakan, Allah hadiahkan, Allah kasih jalan yang begitu besar untuk menuju surga dengan bulan Ramadan. Kita lewatkan Ramadan begitu saja, hampa. Tapi Ramadan tahun ini agak sedikit beda. Betul? Lu celiknya celik mewek. Ramadan tahun ini berkat corona orang lebih tambah banyak ingat sama Allah, betul? Betul? Nah, jadi mau bisa bukan Ramadan kayak corona baik. Kalau corona bahaya karena maringgat di masjid, maringgat di i'tikaf,
Maringgat di ibadah sama Allah Ta'ala. Buktinya Ramadan sebelum ada corona, Masya Allah ya, pasar teh penuh, benar. Kadang Masya Allah di pasar ngomong asalnya, oh maaf nih, ada capek cina di pasar, paremaan kepuasan kita naon beri jeung dalil kos kos si gampang pinter nak, Masya Allah. Tapi ketika ada corona, teka pasar, akhirnya kan puasa, betul? Masya Allah. Ini satu hikmah yang sangat besar. Ketika kita mau mengambil, bukan hanya saja corona, segala macam musibah, apapun bentuk musibah, ketika kita bisa mengambil hikmahnya, insya Allah semua itu bakal ada hasanah. Sabari ketika ada musibah, itu hikmah yang paling terbesar. Senjata untuk mendapatkan hikmah ketika ada musibah, sabar yang paling depan. Bagaimana Bib bisa sabar? Gampang. Jangan suka mengikuti kata-kata sabar itu ada batasnya. Bohong. Itu omongan setan, omongan iblis. Kalau sabar itu tidak ada batasnya, akan tetapi cobaan Allah yang ada batasnya. Sabar tidak ada. Besok bikin status di Instagram, di mana? Di FB, di mana lagi? Di FB, di WhatsApp. Ya, sabar itu tidak ada batasnya. Akan tetapi musibah itu yang Allah berikan itu pasti ada batas. Berarti kita harus siap sabar. Kalau sok ngomong sabar kuat batas no yuk. Kita kehade giringan setan. Giringan setan, kadang-kadang setan itu menggiring kita nggak sadar, seakan-akan kita taat, tapi dia mau menjebloskan ke dalam neraka. Banyak, Masya Allah. Bukan satu dua. Jadi di sini kita mengambil hikmah daripada segala macam musibah yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita bisa mengambil hikmah dengan apa yang kita kedepankan adalah sabar, insya Allah di situ Allah akan memberikan kebahagiaan. Inna ma'al usri yusra. Iya hikmah. Inna ma'al usri yusra. Dua kali ente sabar, tidak ada batasnya dengan apa yang Allah berikan, dan yakin Allah yang Allah berikan itu pasti ada batasnya, karena Allah tidak akan menguji ya, melebihi daripada batas kemampuan seorang hamba. Masya Allah. Insya Allah, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini ya, jangan khawatir. Kurang boga ayat eta. Ayat eta bagi kudu bisa nenangkeun hati. Dan mau mungkin di Indonesia modal kelaparan teh itu usum. Ayat mati bulan di bulan gara-gara kelaparan kual ayat. Nah, itu yang pertama ya. Harus bisa mengambil hikmah. Yang kedua, menyambung daripada ayat lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Biar kita tahu porsi dan torsi kita, keadaan posisi kita. Hujan kajian pacai, aduh. Kita imam dia mandi, ayah anduk ayah lain. Ayah anduk. Dia sudah pusing, cicing. Oh, kami mah benar kahujan ya, aing mah kudu kahujanan. Lain kahujanan besar bapaknya, heh. Mun mangga sogorowokan kahujanan pisan gitu. Sabar bet, nyanges aing mah sabar, ya mudah-mudahan we amplopna double bet, heh. Ya mah 3 bulan ya undangan gitu. Sallu ala Nabi Muhammad. La ilaha illallah. Beb, kenapa sih Beb kalau sama itu serius dong? Ya kalunya, yai, kalunya terus kan usaha curi kalunya seri Beb namanya. Betul? Betul. Nanti ilmu insya Allah nanti bagi Oyo dikasih arti kata kesemangatan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita mengetahui posisi torsi kita. Biar kita ini benar-benar menjadi kategori orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ketika berfirman dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jelas ketika mereka mensyukuri atas nikmat Allah, Allah akan tambahkan nikmat tersebut, dan ketika mengkufuri nikmat Allah, inna adzabi lasyadid. Pertanyaannya, kenapa kok kita ini terus terang aja kenikmatan-kenikmatan Allah yang telah Allah berikan kita pakai ini banyak dalam keadaan lalai, betul? Kuping, loba ngadengin untuk para ruguh, benar? Momo sumut. Benar? Yang ngecek teh nomor hi. Benar. Segala macam nggus nyewot kebun binatang dikeluarkeun, bu, tah hade.
Ai jalma tersewa teh eta wujudna setan, lamun ibu jeung bapak hayang nyaho beungeutna setan kos kumaha. Perhatikan diri Anda ketika ngamuk ngaca setan teh kawas kieu. Karena ini paling bahaya. Ya. Ulah datang ke kiai, datang ke dukun atau ke mana atau ke seorang yang bisa melihat. Kalau dia kok aing nempokeun setan, geus teu perlu datang ke sasaha. Datangan awak sorangan nempokeun ke kaca, tapi posisinya keur nyewot. Emosionalnya lagi timbul, tapi harus bisa membedakan emosional betul karena agama atau emosional karena dunia. Tapi kalau mana kan karena dunia, leres. Leres. Kalau ini mati paralik, disenggol agak mana ngajaran dog bae. Cungan, cengir, sigan ketek monyet katuluk. Itu muluk aing teh juga. Tapi giliran urusan pribadi, wah, sigan banteng keur ngamuk. Ngomong banteng, singgung gitu Pak. Ngomong banteng dia apa? Muhammad. Gambar aing geus ngomong gini dia euy teh euy. Gambar nama kunaon? Sieun dikawinkeun abdi. Jangan. Sallu ala Nabi Muhammad. Mana tadilah jadi pohon deui. Aing sok poho itu. Banteng. Sanjam ya. Tinggi kabeh awak ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kalau kita ingin tahu ya posisi kita marah, posisi setan. Kita tahu ya lihat kita ketika marah kita ngaca. Biasa sok Ahmad tidak lapor nampo hayang setan mau nampo beungeut kurang tengah. Jadi kita bisa membedakan antara kebanyakan manusia itu marahnya karena apa? Urusan apa? Dunia, urusan fulus, betul. Urusan pribadi, betul. Urusan apa lagi? Urusan pribadi lah. Urusan segala macam, dan ketika marah di situ paling senang. Setan itu kalau sudah ganggu manusia paling cepat untuk menjerumuskan dia ke dalam neraka ketika posisi marah. Karena ini wasiat diwanti-wanti sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah datang seorang sahabat kepada Nabi besar Muhammad depan dengan mengatakan, "Ausini ya Rasulullah. Wasiatkan kepada saya ya Rasulullah. Wasiatkan, minta wasiat ieu jalmi sahabat." Dijawab kanjeng Nabi, enggak panjang wasiatnya Nabi. Akan tapi Nabi mengatakan, "La takfur." Ulah nyewot. Ulah ngambek. Ulah beres sewotan. Ulah emosi. Yang maksud nama di dia urusan pribadi jeung urusan dunia. Agama beda deui judulna. Beda deui jalurna. Beda deui jalurna. Terus ketika Rasulullah mengatakan la taghdab, lalu sahabat ini pindah ke samping Nabi besar Muhammad, mendekati dari samping Nabi Muhammad sebelah kanan dengan mengatakan ausini ya Rasulullah. Nabi Muhammad ngalir ke kanan. La taghdab. Geus wasiat urangan hiji tong marah. Sampai datang di ke kiri. Bokap dia sahabat, ya Rasulullah ausini. Saruakan jawaban Nabi, la taghdab, jangan marah. Sampai datang ke belakang, Nabi Muhammad mengatakan sama, la taghdab, tidak boleh marah. Kenapa? Karena marah bahaya. Kalau udah marah urusannya urusan dunia, setan malah tambah mendekat. Tapi kalau udah parahnya urusan akhirat, beda judulnya, setan lebih. Tapi kalau udah urusannya urusan dunia, masya Allah. Coba perhatikan ya. Kalau sudah posisi marah itu kadang-kadang manusia lupa daratan, kalap. Kadang-kadang ya pepegatan, laki jeung awewe, oh benar gara-gara non. Ngamuk marah, betul. Ngomong non, lupa siap, dok, ngamuk emosi terakhir. Pegat sia 100 lah. 100. Terus diingatkan, "Nah, ada 100." Ibit, ibit begitu. Terang ibit. Ibit. Kelacak. Iklan ya mah Pak. Bite batal, tapi bisa batal. Aing geus ngomong pegat, rek ngamuk, rek mabuk, rek teler, rek kumaha, rek bercanda, pokokna mah jadi. Masya Allah. Ya, mau geus pegat ribu kena. Hayang balikan dia teu bisa setengah kilo. Masya Allah, mun kawin kena lah ka habis gitu. Gegas ya. Mana gegas itu tadi serius banyak. Tapi mas urusan kawin, nengir. Biar putih-putih gitu dalam istimewa. Ya, masya Allah umurnya masih 35 ini di bawah saya. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi itu wasiat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan marah. Kembali lagi kepada ayat lain, syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
Saya ingin tahu posisi kita ini di mana? Posisi orang yang bersyukur atau posisi orang yang tidak bersyukur? Tinggal lihat aja. Kalau posisinya kita ingin tahu diri kita ada di mana, tinggal kita koneksikan dengan ayat yang Allah firmankan seperti ayat tadi. Alhamdulillah beb, lamun disebut adab, dah alhamdulillah urang mah tadi aradab, madangnya masih ngeunah madah, nginumnya masih ngeunah nginum, sarenya masih ngeunah sare, kelonnya masih ngeunah kelon. Masih nikmat. Berarti ulang tadi adab, perhatikan. Siksaan Allah ini bukan hanya siksaan zahir, tapi ada siksaan zahir, ada siksaan batin. Dan siksaan zahir ini musibah. Arti kata siksaan yang begitu enteng sebenarnya. Ketika dia diingatkan sama Allah, contohnya corona, ya musibah, ya siksaan. Cepat-cepat ya Allah taubat jauhkeun aing sebenarnya ya corona sia. Benar, diperhatikan. Ade, cuci tangan halus. Saya tidak melarang pakai masker. Benar. Nanti jaga jarak. Silahkan. Ikuti protokol daripada dokter-dokter zahir. Silahkan. Ya, silahkan. Tapi kadang-kadang kita nggak memperhatikan siksaan batin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa siksaan batin? Dikatakan oleh para ulama, siksaan batin yang mereka tidak memperhatikannya, dan ketika tidak memperhatikannya sampai Israel menjemput, demi Allah, itu musibah yang sangat besar, malapetaka yang sangat besar, fitnah yang sangat besar. Alhamdulillah. Apa musibah batin? Yaitu musibah dalam agama, dan hatinya dicabut, dalam hatinya rasa kesenangan, rasa betah, rasa rindu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus tinggal merhatikan baik. Lamun aya di hati urang rasa betah, rasa senang, rasa ngeunah, keur ngaji teh meni aduh 2 jam gitu. Karek tutup sakedeung, buka deui Quran, da betah. Halus, berarti Anda sedang tidak disiksa sama Allah. Tapi iya Masya Allah nu dibuka naon? HP deui, naon deh? HP deui. Qur'ana kek deui. Masya Allah. Betah dia ke nongkrong jeung sohib-sohibna heuh. Di mana? Di kafe. Duduk nongkrong di mana? Hah? Di restoran. Ngumpul-ngumpul, berkumpul dengan teman-temannya. Obrolan-obrolan yang tidak ada arti. Betah duduk 2 jam, 3 jam sampai subuh kadang-kadang. Geus sampai rek subuh jam 4 can enak imah geus leungeut tuduh sana. Subuhna. Katinggal. Adim geus subuhna. Masyaallah. Ini musibah dalam agama. Ini mereka sedang disiksa oleh Allah tapi mereka tidak sadar. Coba ayeuna kira-kira urang nu bagian mana ya? Nu betah maca Quran atau betah muka handphone? Dia buka handphone, dan buka handphone teh lain jeung WhatsApp jeung maca Quran. Pret, bohong. Bohongan sia, heuh. Benar? Hanya musibah dalam agama. Bantu dong ulama-ulama kita. Betul, kita berjuang mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, jazahumullah khair kepada para ulama yang sudah menyuarakan kebenaran. Akan tapi kita jangan lengah dan tidak sadar anak-anak di rumah kita dalam keadaan musibah. Demi Allah, negeri tambah ambruk. Silahkan, jazahumullah khair. Terima kasih banyak kepada mereka pejuang agama Islam. Tuh, Bib sudah baheula berjuang bagus nu di imah nage halus. Ieu mah berjuang anak teler loba. Nya musibah. Berjuang, silahkan, jazahumullah khair. Ana ma'akum, kami bersama kalian. Saya bersama-sama kalian untuk menjaga NKRI, untuk berjuang. Masya Allah, takbir. Allah Nabi Muhammad. Rumah kita. Musibah yang subuhnya jam 8, benar. Subuhnya jam 8. Masih mending kodok kadang-kadang amblas subuhnya nyonting iraha. Yang membiarkan Al-Qur'annya begitu saja, Masya Allah. Iya, yang membiarkan anak perempuannya berboncengan dengan laki-laki yang bukan mahramnya banyak. Hanya dong, Bapak. Musibah binti, musibah dalam agama. Ini yang harus kita perhatikan juga. Jangan lupakan mereka zaman-zaman sahabat Rasulullah SAW di luar mereka berjuang, di dalamnya pun mereka lebih berjuang. Berjuang.
Di luar orang bersama malaikat, tapi jero imah orang di iblis setan. Loh, Pak. Ayo kita bersama-sama. Kita bangun. Alhamdulillah. Ya, ada para pejuang-pejuang agama yang sudah melaksanakan daripada misi dan tugas apa yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW. Tapi misi yang dalam rumah juga salah satunya yaitu apa? Kadang-kadang kita lalai. Betul? Lalai. Di luar meneriakan kebenaran, tapi di dalam rumah kita mengajarkan kepada anak-anak kita dusta. Banyak kata. Banyak. Ulama-ulama yang istiqomah dia capek. Ayo. Tapi kadang-kadang kan terus terang baik kalau kita makan istiqomah, Pak. Ya, kita sedang menang pada harus menang barokah. Nah, ayo sama-sama kita berjuang. Tapi tolong yang di rumah perhatikan anak-anak kakak kita, adik kita, saudara kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didik anak-anak kita, ini pendidikan pertama yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bisa? Ya, Nabi besar Muhammad ketika sebelum diutus menjadi nabi, berapa tahun umurnya? Diutus menjadi nabi, berapa tahun? Nah, berapa? Gua jawab tadi. 25. 25. Wah. Ibu-ibu, Nabi Muhammad diutus menjadi ibu. Bu. Ada cicing teh aneh, Beb. Lama cicing teh aneh. Cicing teh kadengeng, kapiran, teh kadangu, teh cicing lapar, teh cicing gunung, teh cicing terkesima lihat tampan saya. Oh, aing mah tertutup. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Boleh, Bu. Umur berapa tahun Nabi besar Muhammad diutus jadi nabi? 4. Pinteran awewe, tak salah. Awewe tadi mah. Geus perlu anteng we lah. 40 tahun. Sebelum 40 tahun Nabi besar Muhammad SAW itu mendapat gelar apa? Amin. Amin. Ayah Bapak Amin di dia. Ayah. Mana Bapak Amin? Ulah ngaco. Mudah-mudahan Pak Amin jujur, amin. Amin. Tapi Pak Amin itu justru ayah nama ayah, lain Pak Amin. Lain di kampung si Amin di kampung kurang ayah, perbohong ayah. Kenapa salah pendidikannya? Aran mah geus alus doa aran, tapi ngadidikna efek. Karena di mandian cahaya anak anjeun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad capek perawakan Beb. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin. Seorang yang terpercaya, seorang yang jujur. Ini yang diambil oleh salafun shalihin ketika mendidik anak-anaknya. Mendidik pertama kali bagaimana anaknya ini punya pendirian yang sangat jujur. Zaman ayeuna mah kan budak leutik geus teu boga pendirian, kadang-kadang bener, mulai majak dewasa diajak mabok yang ngilu mabok. Terus diajak mabok ngilu mabok, diajak bobogohan, hayu teu boga pendirian geus nyaho ieu teh dosa. Loba teh gitu. Tuh kenapa dengan ngumpul-ngumpul bae. Silakan Anda ngumpul, kalau Anda punya pendirian Anda selamat. Tapi ketika Anda tidak punya pendirian, hancur diri Anda. Didik anak-anak kita ketika mulai beranjak dewasa dengan pendirian yang jujur. Ini tekankan kepada anak-anak kita. Biar dalam keluarga kita, rumah kita selalu mendapatkan nur Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, cahaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan satu dua mendengar kita ceramah dari ulama-ulama kita. Ya, kita mungkin ngadenge ceramah Al Habib Hanif Al Atlas. Sok kana itu tuh. Kayak kadang dangdutan gitu. Pernah menceritakan ya, di zaman dulu ada seseorang, mereka di kampungnya bermaksiat kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada seseorang yang ahli ibadah, rajin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyerukan kebenarannya. Dia terdiam, yang pentingnya urusan aing jeung Gusti. Kerep teuing baturnya batur, aing enggak dihisap masing-masing ceuk saha. Setiap manusia itu punya ikatan.
Ketika Allah mau menurunkan adab, sampai para malaikatnya lapor. Malaikat lapor, ya Allah, eta kan aya manu taat. Ibda min. Mulai dinu taat heula sikat Gusti Allah. Bayang. Lah ayeuna urang siap berjuang bersama-sama ulama. Tapi di imah urang, Masya Allah, anak urang mabok nyawa deui. Anak urang tengah di Al-Qur'annya ayah. Anak urang tinggal bersolat 5 waktunya loba. Masya Allah. Didik dengan apa? Pendirian yang sangat kuat, pendidikan, yaitu pendidikan kejujuran. Demi Allah, kejujuran yang ada di rumah kita ini menghasilkan barokah. Yakin. Sayyidina Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Aduh, capeknya. Wah, kayak gitu balanya, Pak. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Oh ya, biar nanti itu buat ronde kedua. Ngatos dah. Tuh. Aing tadi ngocoplak. Bubar begini apa? Poin pertama, setiap musibah ingat apa? Kita ambil hikmah. Yakin inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. 2 kali Gusti Allah di Al-Qur'an. Bagaimana hikmahnya? Alhamdulillah jadi taat kurang ayat corona. Dan ingat semboyannya apa? Kesabaran itu tidak ada batas, tapi musibah pasti ada batas, karena Allah tidak akan memberikan cobaan melebihi batas mampu seorang hamba. Ini yang pertama. Yang kedua, perhatikan keadaan kita. Jangan sampai kita ini lengah. Jangan sampai kita mati, kita bukan dikategorikan orang yang bersyukur. Kenapa? Jangan sampai dalam hati kita tidak ada rasa betah ketika ibadah kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan musibah dalam diri kita ketika tidak ada dalam rasa betah ibadah kepada Allah. Dan ini orang yang dikategorikan orang yang tidak bersyukur sama Gusti Allah. Yang ketiga, apa? Cara ngadidik anak. Kadang kita alhamdulillah sudah berjuang di luar. Terima kasih, jazakallah khair. Bersama-sama menyuarakan kebenaran. Tapi kadang-kadang lengah dalam rumah kita. Mereka, anak-anak kita, keluarga kita untuk ingat kepada Gusti Allah. Bagaimana caranya? Didik dari mulai kecil keluarga kita. Mulai pendidikan dalam kejujuran. Namun tidak kejujuran, jujur dan punya pendirian. Sampai gede, insya Allah pendiriannya kuat dan dia pasti menjadi orang yang jujur. Mual korupsi, mual ngilu-ngiluan, korupsi jamaah teu. Tak ingat mual ngiluan. Kenapa? Saya punya pendirian. Korupsi itu dosa dan saya harus jujur. Dileletik diri. Nah, bohong banyak gede na murat parit. Udah besarnya murat marit. Korupsi cukup biar Pak, yang mulai iya, jangan korupsi baik. Karena korupsi. Nah, Masya Allah. Tadina haram. Jadi geus kajun halal da bilebok sia duit teh. Ya, enggak punya pendirian. Tidak punya pendiri. Urusan pendirian ini bukan seorang habib, bukan seorang kiai, bukan seorang siapapun. Pendirian itu adalah pendidikan dari bapak, warisan daripada bapak kita. Halusnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Kenapa? Kita didik pendirian dan kejujuran dalam rumah tangga kita. Lihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika sebelum diutus menjadi nabi umur 40 tahun, Masya Allah mendapatkan gelar Al-Amin. Karena ini keberkahan. Karena ini yang menimbulkan, menjadikan hasil kemenangan kepada seorang hamba dan keluarganya. Berkat jujur. Ngerti ayeuna? Tengah tidai anjuk ini. Saja. Diceritakan sedikit daripada Sayyidina Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pernah pada suatu hari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini mau belajar menuntut ilmu, masih kecil, umurnya 8 tahun, 7 tahun. Permisi sama ibunya. Kata ibunya, dia dititipkan sama kafilah yang rombongan mau berangkat ke kota yang dia menuntut ilmu. Dan dititipi lumayan, ada sedikit uang, dan sedikit banyak yang disimpan di dalam jubahnya, dikaput, dijahit dalam jubahnya, ditutup. Jalan bersama rombongan, umur 7 tahun, sendiri. Bersama kafilah, di tengah-tengah jalan, zaman merampok, dirampok. Kecuali Sayyidina Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, tadi lihat, udah pikirnya tegablak duit, gak ngerti. Paling kantong lagi permen. Ngemut permen enggak? Sallu ala Nabi Muhammad. Sampai akhirnya
Ketika semua udah dirampok hartanya, ada seorang perampok iseng nanya ke belakang, wahai anak kecil, bukan duit teman orang mah gesap mulai leutik sampai kira-kira pas jawabannya itu. Ngomong geus nyawat beungeut-beungeut hutang eueuh Pak. Tapi seorang yang jujur, yang ketika itu sebelum berangkat diingatkan sama ibu. Nah, ibu pesan satu. Seperti apa yang dibawa Kanjeng Nabi, jadilah orang yang jujur dimanapun Anda berada. Apapun yang terjadi, siap Bu. Jangan jadi tanya, bukan duit mana? Boga. Di mana? Iya, di dia. Oh, Pak. Bawa ieu budak leutik. Kang bos nih loba duit budak leutik. Tanya, nah, mana kunaon jujur? Kudu jujur. Padahal mana lamun bohong ge anak buah aing moal ngegeledah. Henteu. Pak bosnya ada bosna ya. Henteu. Urang mah kudu jujur. Masalahna urang boga janji amanat jeung indung urang. Kudu jujur. Indung mana kan tenang pokoknya mana ditanya ku anak buah aing cenah. Bisa bahasa Sunda kasar bisa? Punten ya. Panas misalnya. Masalah buat itu jalujur mah. Kadang-kadang berjuang, Masya Allah. Kiai bodoh loba. Ayo berjuang, Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi umur itu jamaah nanti bodoh. Maksudnya pura-pura ngilu, kerjaan dewan menges lupa. Contoh letik. Kenapa? Karena katanya dewan itu bapaknya saya pasti keletiknya tadi diajarkan jujur. Goblok. Masalah aingnya pernah katipu, jadi hati. Ngomong masuk, datang. Masya Allah. Tapi itu bodoh ya. Berjuang. Asal kalau saya itu kayaknya. Sallu ala Nabi Muhammad. Terima kasih. Kayak. Begitu itu. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya bilang, iya, memang. Ketika anak buah kamu bertanya kepada saya, ibu saya tidak melihat, tapi Allah yang ketika saya buat janji sama ibu saya, Allah melihat saya. Dan ketika anak buah bertanya kepada saya, Allah pun melihat saya. Masya Allah. Budak letik sakia umur 7 tahun nyampe derajatnya sampai derajat ihsan. Ta'budullah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarahu. Terus nyampe derajat ihsan urang jeblok, bewokan, kadang huisan, kadang-kadang jadi semboyan, tua-tua geladi, makin tua, makin jadi pretoba. Sok ayeuna di penjara korupsi lumayan aki-aki ya. Masya Allah. Ini nyampe derajat ihsan. Boro-boro urang menyampe ihsan, Islam baiknya maju mundur. Terus rukun Islam yang kedua, sholat subuhna tara. Mulai derajat iman, mulai nyampe derajat ihsan. Ini contoh apa yang pertama diterapkan oleh seorang ibunda kepada anaknya ketika mendidik. Jujur. Urang kan tanya Bu, loba bohong. Henteu Bu, mau mungkin sudah indung jangan bohong ke anak. Teu sadar. Kadang-kadang tong tukang es teh. Mah hayang es. Ulah bibit. Nah, batu tambahan ayeuna zaman corona kana pada es. Ngomong mah tegablek duit aing mah gitu. Ulah bibit kering segala macam. Tidak sadar mengingatkan dengan kesehatan jasmani melupakan kesehatan rohani. Loba di ajaran bohong kadang-kadang aya di nu aneh. Balik sekolah, sebelum sekolah indungna mah Masya Allah lah, kita dipeting menang tausiah di Habib kudu jujur. Nah, tadi isuk-isuk sekolah. Mana kudu jujur ya sekolah nyaman. Awas ya bohong teh menghancurkan. Siapa? Berangkat sekolah. Pulang sekolah jam 11. Indung bapakna jelok. Indung bapakna dilebet. Masuk dalam kamar. Anaknya pulang sekolah. Duduk buka sepatu, ada yang ketok pintu. Tok. Dibuka. Cari siapa, Pak? Cari ibu dan bapak ada. Sebentar. Kamari teh Bu sok tadi bejakeun ibu eueuh. Tadi ibu ngajaran isuk ngajaran jujur. Ayeuna Pak Kiai ngajaran terbalik cenah. Loba tuh kitu? Loba. Urusan dunia melupakan akhiratnya iya salah hiji. Nah, yang dikorbankan siapa? Anak urang. Terus-terusan begitu. Masya Allah. Banyak gak gitu? Banyak. Ajar kejujuran.
lihat si Abdul Qadir udah nyampe derajat ihsan. Sampai ketika itu si bosnya Bogodak, aduh cenah maneh budak leutik hebat. Aing geus aki-aki gos ieu menjadi perampok bae. Ya Allah. Nah, berkat maneh aing kerentek ya HP. Lihat berkat kejujuran cahaya nyampe kepada Allah. Seseorang yang mukhlis, seorang yang ikhlas walaupun dari umur anak 7 tahun. Langsung diberikan hidayah oleh Allah kepada seorang ketua perampok. Ini perampoknya kelas kakak. Langsung bilang sama anak buahnya, "Hoi, bos maneh jeung ngomong, balikin kabeh. Aing geus tobat." Langsung anak buahnya, "Ya udah Pak Bos, kalau Pak Bos tobat saya pun tobat." Langsung ada tangan budak letik, "Hei anak kecil, siapa namamu?" "Abdul Qadir Al-Jailani." Jadi Al-Jailani. Langsung ini sudah saya panggil kamu Syekh, guru saya. Terima kami ini mantan perampok jadi muridnya. Ayo ngilu jadi murid. Nuntut ilmu. Itu dalam riwayat dikatakan mantan perampok, setelah itu muridnya Syekh Abdul Qadir semuanya menjadi wali min auliyaillah. Berkat apa? Jujur. Diajarkan ku indungna. Urang mah pret. Ini ya, kita harus didik anak-anak kita. Kalau mau menjadikan Nabi besar Muhammad bahagia dan bangga, terus didik anak-anak kita. Bukan hanya saja mengajarkan jujur lisan, tapi jujur dalam keadaan juga. Kadang-kadang gerakan kita terjujur hadapan anak kurang loba. Loba ya, kita mengajarkan kepada anak-anak kita ini dakwah namanya. Dakwah teh ngajak. Dakwah nanti ngajak teh ulang ngajak ngan ucapan baik, tapi kudu keayaan. Bahkan dakwah keayaan mah lebih hebat, lebih efisien, sampai dikatakan dakwatul hal afsah bin dakwatil magal. Dakwah ngajak non keayaan gerak-gerik lebih hebat, lebih fasih, lebih efisien, lebih cepat, lebih tepat daripada ngajak usul cangkap. Nah, ini pun harus terapkan sama keluarga kita. Jangan kadang-kadang kita ngadidik anak orang, "Siap ke masjid, bagian bapak nama nonton TV." Aja sumut nang ajaran nama benar, tapi keayaan bapak kos kawas naon? Kos iblis. Nonton TV bapak nah, sekarang kayak iblis maghrib. Siap sholat tadi itu sudah ngaji, bapak nanti ngaji. Macawirin mana? Bapak nanti macawirin. Masya Allah. Kita ini kehilangan daripada pendidikan kepada anak-anak kita dan keluarga kita yang diminta tanggung jawabnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah jangan lihat kanan kiri depan belakang, fokus bagaimana mengajarkan kepada anak-anak kita. Mengajarkan bukan hanya saja secara lisan, tapi dengan keadaan. Terapkan. Ya di situ biar anak kita ini punya dalamnya itu, di dalam hatinya itu punya pendirian dalam keyakinan dan pendirian dalam mengajarkan dalam kejujuran. Nah, mudah-mudahan insya Allah ya kita bukan hanya saja berjuang di luar, tapi berjuang di luar dan di dalam. Dan kita bisa berjuang mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Dan jangan lupakan sebagai orang tua yang dimana bisa membakar daripada 7 pintu langit untuk kabulan doa seorang anak setiap malam, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan anak soleh dan solehah. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan malam yang berbahagia ini, Allah bahagiakan kita di dunia. Amin ya Allah. Kepada Habib Abdurrahman, Allah bahagiakan. Karunya udah capek, ya, beb, udah capeknya, lepeting ting ya. Karunya udah capek. Ayah ke Royo, ke ayah Habib, ayah tim kasihnya sa, udah nggak puas. Oh nggak datang katanya. Berarti amplop aja kurang bagi 2. Lumayan nih bagi 2 deh. Sallu ala Nabi Muhammad. Cukup sekian, terima kasih. Walafu minkum, insyaallah semuanya dapat hidayah. Amin ya Allah. Ingat ya, ajarkan jujur. Jadikan kita introspeksi setiap waktu, ulah sampai orang jadi kategori orang yang tidak bersyukur. Sok macarana biar kita betah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jauhkan daripada musibah agama ya, yang paling bahaya. Musibah agama ini paling bahaya, jadi fitnah segala macam ya. Dan mudah-mudahan kita bisa mencontohkan kepada anak kita bukan hanya secara lisan, tapi secara lisan dan keadaan. Allahumma hdina bihudan. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Waliyan siwak wala taj'alna mimman khalafa amraka wa asab. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin ala manasulakum nasanihi wa ala rahmi wa ila hadratil nabi. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
اللهم صل وسلم عليه